Nah, sudah bergabung dengan kita, ini Pak, tadi saya sempat sebut Pak Fahrizal Darminto, tapi mohon maaf beliau tiba-tiba ada agenda yang tiba-tiba harus didahulukan, tidak bisa ditinggalkan. Beliau mendelegasikan ke Pak Asisten 2 Pemprov Lampung, Pak Kusnardi. Apakah Pak Kusnardi sudah bergabung, Pak? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabik pun, Pak. Ya pun. Ya, nah ini langsung begitu gabung langsung saya berondong pertanyaan ini Pak. Nah Siap, Bapak. ini yang pertama kita bicara cetak biru nih Pak. Kan Ya. COVID pasti membuat situasi berubah. Semua perencanaan berubah. Tetapi sekarang semua pihak sudah mulai bisa sedikit bernapas lega. Kita sudah mulai melandai kasusnya Pak. Nah seperti apa ini Pak? Setelah kasus ini melandai, cetak biru kita membangkitkan ekonomi Lampung ini untuk sampai akhir tahun ini hingga tahun ke depan ini seperti apa Pak Kusnardi? Ya. Jadi terima kasih. Jadi Lampung ini memang ada keistimewaan di masa COVID ya. Jadi selama COVID ini ternyata ya di tahun pertama memang kita tumbuh negatif ya. Tapi setelah agak-agak longgar sedikit langsung melejit ke 5% year on year. Ini luar biasa pertumbuhannya. Kalau dari minus ke 5 itu kan harusnya pertumbuhannya 7,0 kalau dari minus ke 5. Tapi ya sudahlah hitung-hitungan. Artinya apa? Lampung masih sangat berpotensi untuk tumbuh. Bahkan kalau dibandingkan triwulan 1 ke triwulan 2 tahun ini 6,7% kurang sedikit pertumbuhannya. Ini semua didukung oleh sektor utama yang menjadikan Lampung komparatif advantage Lampung di yang lain lah, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya kehutanan dan perikanan. Itu yang jadi fokus pertanian pembangunan di tahun ini dan tahun depan. Selain itu juga sektor pariwisata. Semua orang mengetahui bahwa Lampung memiliki potensi alam yang luar biasa. Dan tetap kita juga membangun sektor-sektor pendukung lainnya, misalnya infrastruktur. Saya kira itu yang menjadi fokus cetak biru pembangunan ekonomi di Lampung untuk tahun ini dan tahun depan. Nah, Pak Tri, tentu saja ini kan sesuatu yang relate banget dengan kolaborasi dengan sektor ini. Bagaimana Pak harapannya? Ya, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kus, karena kami juga sering koordinasi dengan Pak Gubernur, dengan beliau juga. Artinya kami sebagai produsen pupuk, kami sejalan dengan program yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, bahkan di beberapa pemerintah provinsi di Sumatera. Artinya bahwa tadi kalau terkait dengan gelombang ketiga, saya kira kita tetap terus waspada, di mana Pusi tadi saya sampaikan kami terus mengoptimalkan, kami memberikan bantuan untuk meningkatkan herd immunity di Lampung. Kami sudah koordinasi dengan Pak Gubernur, kami sudah siapkan 7.000 vaksin, ya, itu modal utama untuk kita take off dari sisi ekonomi. Kemudian tadi sampai Pak Kus juga bahwa yang paling baik pertumbuhannya di semester kedua 2020, bahkan di semester 1 adalah sektor pertanian. Secara nasional itu tumbuh 1,7%, artinya itu secara nasional. Tadi disampaikan Pak Kus 5-6% cukup baik sekali. Artinya kami melihat bahwa potensi di Lampung ini luar biasa. Di sini hampir semua perkebunan ada di sini juga. Kemudian hampir semua klaster tanaman juga di sini lengkap sekali, sehingga kami punya moto bahwa apapun tanamannya Pusri pupuknya, itu udah tepat sekali tuh saya kira ya. Pas banget ya. Pas banget, artinya kami memang sudah mempersiapkan program yang tadi kami sampaikan bahwa kami bersama Pak Menteri BUMN sudah mencanangkan program makmur. Ya, kemarin beliau sudah mulai menanam jagung, tapi tidak hanya jagung, kami sudah siapkan, bahkan kami sudah laksanakan juga di beberapa kabupaten di Lampung ini untuk makmur, program untuk singkong, untuk tanaman padi, ya, kemudian juga untuk kopi. Oleh karena itu saya kira kami tetap mendukung apa yang sudah disiapkan peta jalan dari pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan sektor pertanian. Bicara tentang optimisme, bagaimana sebetulnya bisa
dengan program kolaborasi BUMN ini bisa meningkatkan petani di bidang pertambangan ini. Ini kita ke Pak Dadar nih. Potensi peluang sektor pertambangan di Sumatera itu khususnya di Lampung ini masih seperti apa Pak sebetulnya Pak? Saat ini pun pemerintah sudah menggenjot atau memulai lah ya untuk pemanfaatan energi baru terbarukan, menggantikan PLTU yang berbasis batu bara, ya Pak ya. Nah sedikit demi sedikit nanti PLTU yang berbasis batu bara ini akan habis barangkali seperti itu, karena ini juga ada kaitannya dengan Paris Agreement, persetujuan kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim. Ya. Nah menghadapi ini PTBA ya sudah antisipasi lah ya, sebagai perusahaan energi kita juga sudah mulai ke arah energi baru terbarukan. Kita sudah kerjasama dengan Angkasa Pura membuat PLTS untuk kebutuhan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, demikian juga nanti kita kembangkan ke bandara atau wilayah-wilayah lainnya lah, gitu ya. Nah, selain itu PTBA juga sudah mulai mengembangkan hilirisasi batu bara, ya, merubah batu bara menjadi DME. Nah, ini juga bisa nanti menjadi pupuk juga. Oh, ujung-ujungnya bisa ya? Iya. Nah, itu kalau yang perlu ya ada tantangan, ada peluang lah ya di situ untuk meningkatkan dari sisi energi baru terbarukan tadi. Sekarang saya beralih ke Pak Gede nih, Pak Gede. Ini pertanyaan yang sama nih Pak. Kan PT PLN di Lampung ini saya melihat juga PLN secara keseluruhan lah nasional, banyak program-program yang kemudian proyek-proyek yang dipromosikan ini. Nah, untuk di Lampung plan terbesar dan terdekat ini apa Pak? Untuk di Lampung kami sedang merencanakan mengoperasikan satu gardu induk 150 kV di dekat tambak Bratasen di Pasena. Itu kapasitasnya 60 MVA. Ini adalah 2 kali kapasitas dari diesel yang pernah digunakan di daerah tersebut, ya, sekitar 30 MVA. Nah, dengan harapan kami berkeinginan juga untuk memastikan industri pertambangan di sana dapat bangkit kembali. Nah, seperti apa kira-kira detailnya optimisme ke depan pembangunan ekonomi yang Indonesia sentris yang menjadi garda terdepan bagi spirit kolaborasi BUMN itu? Nah, akan kita detailkan lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini saya akan kembali bersama Anda.